Sebentar lagi aku mati, dosa kalian dihapuskan, jangan takut bermaksiat. Ada pesina bos, lakukan, bantu si pesina, kamu juga lakukan. Ada yang ngajak saya bermaksiat, jangan kau bermaksiat dengan anaknya saja, ajak juga ibunya dan neneknya ikut bermaksiat. Aku penanggung dosa dunia. Kan harusnya gitu. Kan harusnya gitu. Maksudnya kan jadi saya curiga yang disalib ini iblis. 10 hukum Taurat itu loh Bang. Jangan membunuh. Hukum Taurat. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh, jangan berzina. Boleh nggak membunuh Yesus? Nah, makanya Yesus datang itu kan untuk menggenapi hukum Taurat itu, Bang. Boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan hukum itu? Jangan membunuh. Kalau Yesus boleh dibunuh. Ya, kalau Yesus tidak dibunuh berarti Yesus tidak menggenapi hukum Taurat. Nah, itu yang dikatakan itu menggenapi atau melanggar? Saudara Dani, ada perintah jangan membunuh. Lalu Yesus dibunuh. Itu menggenapi atau melanggar? Yang menggenapi, Bang. Melanggar. Yang di bawah mengatakan menggenapi, yang Dani mengatakan melanggar. Jangan membunuh. Ketika membunuh yang melanggar toja ayu. Itu makanya aku bilang, makanya saya curiga, jangan-jangan yang di atas salib ini iblis. Kok dia datang mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa orang supaya orang lain itu melakukan segala pelanggaran. Betul tidak? Itu kan pemikiran Bang Ruma bilang iblis yang disalib. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika dengan matinya Yesus, nabinya mengatakan, Efesus 2 nomor 15, dengan disalibnya Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, kalau itu iblis, dia mau supaya semua perintah Taurat itu dilanggar. Sekarang pertanyaan saya, berdasarkan Efesus 2 nomor 15, apakah masih ada perintah Tuhan yang tidak dihapuskan, dibatalkan dengan matinya Yesus ini? Menurut Efesus 2:15. Jawab. Tunggu Bang, ini kan kita tadi bahas tentang Galatia nih. Iya. Makanya saya bilang, saya curiga yang disalib ini, yang kalian sebut Kristus, adalah Kristus palsu penyesat yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus ketika dia datang sangat menjaga jangan sampai murid-muridnya melanggar Taurat. Matius 23 nomor 1 nomor 2. Nah sekarang kenapa Bang, justru gimana? Begini maksudnya Bang, kalau seandainya Yesus datang untuk menyesatkan umat manusia, berarti ajarannya itu sesat semua dong Bang. Nggak ada yang benar. Iya, di Kristen. Mengajarkan yang benar semua Bang. Yang mana yang benar di Kristen? Menyembah Yesus itu benarnya di mana? Makan babi itu benarnya di mana? Ibadah minggu itu benarnya di mana? Menganggap anak Maria setara dengan Elohim itu benarnya di mana? Tidak bersunat itu benarnya di mana? Menyatakan hukum-hukum Tuhan itu batal dengan darah manusia itu benarnya di mana? Di mana benarnya agama Anda? Ini Bang, kalau tidak makan babi, monitor. Berarti Allah tidak menciptakan binatang itu dong Bang. Kalau seandainya tidak dikatakan haram babi bagi seluruh umat manusia, berarti Allah tidak menciptakan babi dong Bang. Allah menciptakan binatang yang lain selain babi. Tetapi Allah menciptakan babi. Kalau itu yang Anda pertanyaan. Akal sehatnya aja Bang. Nah, terus kenapa Tuhan menciptakan iblis kalau begitu? Ya iblis kan memang sudah ada Bang. Ya, kalau iblis nggak ada, manusia nggak ada dosanya Bang. Nah itu begitu juga. Nggak ada dosanya Bang. Begitu juga. Ketika Tuhan tidak memberikan aturan, maka manusia tidak ada dosanya. Justru karena Tuhan membuat aturan haram babi, makanya disitulah mana manusia yang taat kepada Tuhan, mana yang tidak taat kepada Tuhan. Yang tidak mau taat kepada Tuhan, ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, jelas yang memakan babi itu yang tidak taat ke Tuhan. Padahal Tuhan sengaja memberikan aturan, mana di antara hambaku yang taat perintahku, mana yang tidak. Ternyata Anda lebih mendewakan, menuhankan
yang ada di salib, yang membatalkan segala perintah Tuhan. Makanya aku bilang, saya curiga yang kalian sembah itu adalah makhluk kutuk yang adalah iblis. Karena di Islam, di Al-Quran yang dikutuk itu iblis. Di kitabnya Yahudi yang dikutuk itu iblis. Di agamamu yang dikutuk itu justru Tuhanmu. Iya, yang di Galatia tadi. Makanya saya katakan saya curiga yang disalib ini iblis. Kenapa? Di dalam kitab Yohanes 13 nomor 2. Apa yang dikatakan di situ? Iblis merasuki Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yang disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yang dikutuk Tuhan adalah orang yang makan, yang menerima suap. Yang menerima suap adalah Yudas. Berarti yang disalib adalah Yudas, yang menurut Yesus itu adalah iblis. Berarti yang Anda sembah iblis. Kalau Anda menyembah iblis, maka betullah Al-Quran yang dikutuk iblis. Di kitab Taurat yang dikutuk iblis. Yang Anda sembah juga yang dikutuk adalah iblis. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:37-44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang ingin Yesus mati, itu adalah anak-anak iblis. Itu aja simpelnya. Kok ada ajaran membatalkan seluruh perintah Tuhan? Setahu saya, yang membatalkan seluruh perintah Tuhan itu iblis, bukan yang lain. Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, dia telah membatalkan Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Ini siapa ini? Kok bisa dia batalkan seluruh perintah Tuhan? Yang membatalkan seluruh perintah Tuhan itu cuman iblis. Dan iblis itu adalah makhluk yang dikutuk, gitu loh. Dinda Dio boleh naik sebentar? Yesus mati di kayu salib kan untuk menggenapi hukum Taurat kan, Bang? Ya, itu nih, sebelum saya izin ibadah, dengarkan saya saudariku. Anda baca Yohanes 7, setelah ini Anda baca Yohanes 7 dari data nomor 15-nya. Dari data nomor 15, Yohanes 7 data 15, 17, 18, 19, 20 sampai data nomor 48. Anda baca baik-baik di situ, apa yang dimaksud Yesus menggenapi Taurat? Apakah dengan salib atau dengan melengkapi ajaran-ajarannya? Karena di data Matius 5, bukan Matius 7. Matius 5. Di situ Yesus mengatakan, Matius 5 nomor 17. Di situ dikatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Data 18 dan 19-nya jelas mengatakan penggenapan itu barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan ke orang lain, tempatnya neraka. Nomor 20-nya dikatakan, jika engkau hidup agamanya tidak lebih benar daripada Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Nah, nomor 21, 22, 23 sampai nomor 48, di situ Yesus menerangkan inilah penggenapan daripada hukum Taurat itu. Yesus jelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu penggenapannya, bukan mati di atas tiang salib. Begitu. Assalamualaikum Dinda Dio. Ya, waalaikumsalam kandaku. Izin saya, ibu boros saya sholat dulu ya, Nona ya, saya ibadah dulu sebentar. Lanjut Dinda, saya 4 rakaat dulu teman-teman. Jangan kemana-mana, sebentar aja, silakan. Siap. Kak, tadi kakak paham nggak tadi penjelasannya? Oh iya, maksudnya saya kan begini, Bang. Kan tadi kita berbicara tentang kitab Galatia nih. Nah, tujuan kitab Galatia itu kan sudah dikatakan bahwa Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Dia menebus dosa manusia, dia datang ke dunia. Nah, sekarang kalau mau dikatakan Apa yang digenapi? Yang digenapi apa? menggenapi hukum Taurat, Bang. Hukum dari Nah, perjanjian lama itu. Ya, di Hukum perjanjian Taurat lama itu kan 10 perintah Allah tuh, Bang. 10 perintah Allah. Ya. Dalam Sebentar. hukum Taurat. Ya. Ya, di antara hukum Taurat itu ada nggak larangan membunuh? Ya ada, jangan membunuh. Ada. Oke, Ya ada. mantap. Nggak ada? Ya. Ada. Ada atau nggak ada? Ada. Ada.
Ya. Oke, mantap. Berarti membunuh Yesus boleh? Nah, justru karena Yesus datang itu loh Bang, makanya dia menggenapi hukum Taurat itu Bang. Diulang. Maksudnya dia menggenapi hukum Taurat itu Bang. Dia datang ke dunia. Kalau dia tidak menggenapi hukum Taurat itu, dia tidak datang ke dunia Bang. Dan dia telah Oke, mati seperti sebentar. itu. Baik, baik. Menggenapi itu, sebentar, dengarkan. Menggenapi itu melaksanakan atau melanggar? Menggenapi itu ya melaksanakan Bang. Nggak melanggar. dia. Melaksanakan. Oke, oke, melaksanakan ya. Oke. Ya. Membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat atau melaksanakan hukum Taurat? Dia menggenapi Bang, melaksanakan. Dia tidak bukan membunuh itu. Jangan diputar. Ibu, jangan diputar Iya, Bang. lagi. Nah, Iya, kita iya, sudah sepakat iya. tadi. Sudah diputar. Ya, Ya. menggenapi itu artinya melaksanakan, betul? Ya. Oke, di antara 10 hukum Taurat itu dilarang membunuh, betul? Betul. Oke, membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat atau melaksanakan hukum Taurat? Ya kalau menurut hukum Taurat ya melanggar. Nah, berarti Tetapi- Galatia 3 berarti Galatia 3:13 Ya, berarti Galatia 3:13 melanggar hukum Taurat. Betul? enggak. Loh, Dia kan hanya berbicara bahwa Yesus datang itu untuk menggenapi aja, menggenapi hukum Taurat. Cemana kakak nih? Kakak sudah mandi? Sudah mandi, sudah minum. Sudah. Mandi belum sore, Bang. Oh, jadi mandinya sore aja ya, pagi nggak mandi? Mandilah, ini kan udah siang, Bang. Oke. Berarti membunuh Yesus itu melaksanakan hukum Taurat ya? Begini, Bang. Yesus begini itu apa datang begini? itu kan begini, maksudnya begini ya, Bang. Kalau kami ya mungkin saya tidak terlalu mahir ya dengan kitab suci. Oh, nggak terlalu mahir. Ya, tetapi Wih. kami dengan iman kami sebagai orang Katolik ya Bang. Kami dari kecil sudah diajarkan dan kami punya agama Katolik ini. Iya, Ya, benar. saya Kata pengetahuan Bang Zuma saya tadi. mungkin tidak seperti Abang ya. Tidak seperti Abang Iya, benar. luas ya. Berarti Bang Zuma, Nah. iya, Bang Zuma tadi benar. Itu doktrin dari gereja. Kakak sadar nggak itu doktrin? Nah, itu Kakak sadar sebenarnya sebenarnya kitab Perjanjian Lama itu sudah ada ribuan tahun yang lalu, Bang. Enggak, bukan itu Sudah ada ribuan masalahnya. tahun yang lalu, Bang. Iya, bukan itu masalahnya. Masalahnya itu doktrin. Bukan, Bang. Itu bukan doktrin. Oh, bukan. Bukan doktrin. Bang. Oke. Bang. Kalau bukan doktrin, kakak ngikut Yesus, begitu? Kalau kitab suci kan dari Perjanjian Lama itu kan sebelum adanya kitab Perjanjian Baru, Bang. Sebelum adanya Enggak. Yesus. Bukan itu yang saya tanya, Bang, kita Kak. ngomong ya. Ya, bukan itu yang saya tanya. Kalau keyakinan kakak tadi itu bukan doktrin, berarti itu ajaran Yesus, betul? Maksudnya? Tuhan, kakak pun bingung juga aja cemananya. Kan tadi Maksudnya bagaimana, Bang? kakak bilang, ya begini, dengarkan. Ya. Dengan matinya Yesus mati terkutuk di kayu salib sesuai dengan Galatia 3:13, itu adalah imannya Kak Boro, betul? Ya. Nah, Bang Zuma tadi bilang itu doktrin. Kakak bilang enggak. Oke, saya tanggapi. Kalau itu bukan doktrin, berarti itu ajaran Yesus, betul? Itu Kok ngelek? ya ajaran Tarik Yesus, nafas, Bang. tarik nafas. Ya, Iya, tarik ajaran nafas, tarik Yesus, nafas. Bang. Tarik Ajaran nafas, Kak. Yesus. Nah, bentar ya, aku on cam dulu, bentar. Bentar ya.
Iya. Lembaran Makanya saya ini. bilang gini, Dinda, Gimana sih? Dinda. Ya, jawab dulu kenapa ya'malun di sini nih. Ya'malun dengan ta'malun coba. Di sini Mana ya'malun, bedanya? di sini kok Tunjukkanlah. ta'malun. Apa? Ya tunjukkan di Ada mushaf juga mana HP. yang berbeda. Itu tadi saya sudah tunjukkan kepada. Mana mushaf yang berbeda? Gimana sih orang ini? Nih. Tunjukkanlah Saya sudah mushaf tunjukkan yang tadi. mana yang berbeda. Keluaran mana Depak kah? Ada. Keluaran Arab kah? Atau mushaf Rasman Ini saya Usmani bilang, kah? ini saya bilang tadi kepada versi kolun. Nih. Loh, versi kolun cuma. Loh gimana sih? Quran kan versi orang ini. Makanya saya bilang teman-teman, ya kan, menjadi pendapat oten itu mudah, Ini, cukup ini. gila dan Nih. modal nekat saja. Ya malun. Itu mushaf Kenapa kok bisa di apa? sini ya malun? Ini kolun. Itu mushaf versi kolun apa? Quran. Itu mushaf kolun. apa, Dinda? Hah? Gimana sih? Mushaf apa? Mushaf kolun. Ini Quran kolun. Lembaran Mushaf kolun. Botol ini ampun. Apa Mushaf itu kolun. Tanya dulu, Mushaf itu apa? Mushaf itu apa? Coba. Mushaf itu apa coba? Yuk, jangan ketawa dulu. Kamu menunjukkan kebotolanmu. Coba. Baru mushaf itu apa? Mushaf itu kan lembaran. Dengar dulu. Baru ini aku tahu teman-teman, ada mushaf kolun. Memang kok Kristen ya. Memang inilah kualitas Kristen. Penting. Gak ada mushaf kolun, gak ada. Mushaf itu lembaran. Mushaf Iya, lembaran. itu mushaf Jelaskan dulu apa? mushaf? Coba jelaskan dulu kepada saya mushaf. Coba silakan. Dengar, nih kita Mushaf buka itu apa? data aja ya. Kita buka data Iya, aja ya, mushaf biar itu jangan apa? tekan kita ya. Jawab dulu. Ya. Mushaf Nih, itu tunjukkan mushaf. datanya. Ya, Nah, silakan. nanti kalau Mushaf aku itu apa? ngomong, kau bantah. Nih, Iya, apa silakan. arti mushaf? Mushaf itu apa? Nih, Iya, mushaf itu kan lembaran. Gimana Hmm. sih? nih, Nih. Silakan. nih. Wujud fisik, mushaf adalah Iya, wujud udah dibilang material. lembaran ya lah, cuma begitu doang yang lu bahas. Wujud, dengar dulu. Google pula Wujud yang kau material tanya. dari Al-Quran. Aduh, Berbeda dengan Al-Quran itu aduh. sendiri yang merupakan Gimana kita wahyu mau material, diskusi? non material. Makanya saya Itu tanya sama lembaran kamu, mushaf itu botol. lembaran yang dibukukan kan? Makanya saya bilang itu mushaf apa yang ada Makanya saya padamu? bilang, kita bukan soal lembaran, ini ada data Quran Iya. versi kolon ya malun. Kenapa versi Versi apa? malun? Versi apa? Kolun. Duh, Mushaf ngerti kolun. dia versi kolun. Ada mushaf kolon ya? Aduh. Gini mushaf aja, itu gini aja Dinda, lembaran. Dinda gini Kan lu aja. kan ngerti Pelan ternyata. gantian. Gantian kita ngomongnya. Ngerti. Bentar dulu gantian. Iya, silakan. Gantian gini aja. Silakan. Coba gini aja. Kalau memang berbeda, tunjukkan dia dalam bentuk manuskrip. Di manuskrip awalnya dalam surah Al-Baqarah 85, kan gitu. Al-Baqarah 185 Makanya gue tadi. Ya? bilang kenapa beda-beda, ada versi-versian Quranmu, ada versi Loh. Hafs, versi Wars, beda-beda bang. Harf itu kamu tahu nggak apa? Loh, apa versi Wars coba? Tunjukkan kamu. Harf itu kamu tahu nggak versi apa? Wars? Tahu saya. Apa tahu, itu? Saya tahu. Apa itu? Kamu dulu jelaskan dulu. Jangan-jangan kamu nggak tahu. Jangan-jangan kamu nggak tahu. Ya Allah, ya versi Tuhan. Wars, dengar dulu. Versi Wars itu adalah versi yang digunakan. Tengok Google, dengan- tengok Google. Oke, ya Tengok kamu Google. Google juga tadi gimana Tengok. sih? Lu kan Google Itu sebagai hakim loh Dinda. Makanya gini. Dengar lo, gantian kita Dinda Christian. Dengar lo. Nih Quran. Dengar lo. Makanya saya tahu, saya bilang, inilah buktinya bobroknya kekristenan itu. Mereka ini berupaya mengkritik Al-Quran, tapi mereka tidak punya ilmu teman-teman. Ya, ya'malun dan ta'malun, ya, itu fi'il mudhari. Gitu loh. Fi'il mudhari, tapi artinya itu sama. Kalian dan mereka sama. Di mana di situ ditambahkan kata kalian ataupun mereka itu domir untuk orang yang kedua yang ada di tempat itu, begitu loh. Tapi bagaimana kita menjelaskan kepada orang gila?
Ciri-ciri dari fi'il mudhari diawali dengan kata ta ataupun diawali dengan kata ya. Tapi ta'malun dan ya'malun itu masuk ke dalam isim mustaq. Kenapa dikatakan isim mustaq? Dia memiliki akar kata. Lakukan. Kamu, kalian, mereka lakukan itu. Makanya kata ya'malun dan ta'malun masuk ke dalam isim mustaq. Dia punya akar kata. Nah ini si Kristen yang longor. Dia bilang berubah. Kalau memang berubah ditunjukkan gitu loh. Mushaf yang mana berubah? Lo musab lagi. Musab itu lembaran. Oke, gini aja Christian, gini aja. Kalau memang kau katakan ta'malun dan ya'malun itu memiliki arti yang berbeda, disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Silakan. Bukan saya yang tulis itu kalian. Ya. Artinya Qur'annya beda-beda. Yang saya bilang kalau memang artinya berbeda. Ini ditunjukkan Kalau memang artinya berbeda, disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Enggak, kau mampu enggak nih debat dengan saya? Tunjukkan Quran Gimana? berbeda. Mampu enggak? Kalau nggak mampu gue turunkan lu. Kamu yang tidak bisa membuktikan berbeda. Ya'malun ini gimana sih? Kamu tunjukkan mushaf dong. Kamu tunjukkan visi Qur'annya, jangan kamu roba-roba di situ. Fisik bro, ini Quran. Itu kan kau rubah. Gimana itu sih? Kau yang rubah. Makanya saya bilang, kamu buka itu Dinda. Kau buka itu dengan mushaf apa? Coba. Mushaf ini apa? Versi kolun. Iya. Aduh, Mana ada mushaf kolun Dinda? Mushaf itu lembaran botol. Kita tidak pakai buku. Lembaran yang sudah dibukukan, lembaran Quran yang sudah dibukukan disebut dengan mushaf. Bilang aja kau udah malu. Udah turun kau. Lo kau yang nggak tahu malu. Gimana sih materinya nggak matang? Dia bilang berbeda. Ya kita cocokkan mushaf apa yang dia gunakan gitu loh. Apakah Rasman Usmani, Rasman Depak, Rasman apa? Ayo kita cocokkan gitu loh. Makanya Oten ini longor, udah longor sok pinter. Gak bisa, kalian gak bisa membodoh-bodohi kami itu dengan Quran. Kami fakih terhadap Quran kami. Kami fakih terhadap Quran kami gitu loh. Kau harus memiliki disiplin ilmu ketika berbicara tentang Al-Quran. Ketika aku tunjukkan ini tadi Al-Baqarah ayat 85-nya ini tadi ini datanya ini. Al-Baqarah 185 tadi ya. Nih. Al-Baqarah. Makanya kalian diskusi pakai masker karena kalian tujuan memang menghujat gitu loh. Bodoh teman-teman, tapi ngomong gitu loh, kan malu kita dibikin dia. Makanya teman-teman Kristen harusnya malu gitu loh. Nah ini dia, nih. Rasman apapun yang kita buka, itu akan tertulisnya ta'malun gitu loh. Nih. Kata ta'malun, ini isim mustaq. Kenapa dikatakan isim mustaq? Karena dia memiliki akar kata. Apa akar katanya? Nah, hilangkan huruf ta-nya. Karena huruf ta dengan huruf ya yang ada di awal huruf ain yang sukun ini tadi ya menunjukkan kalau dia ini adalah fiil mudhari. Kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Begitu loh. Tidak ada yang berubah seandainya ta'malun ataupun ya'malun, tidak ada yang berubah dengan maksud dan tujuan arti katanya. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan Faruk? Disiplin ilmu nahwu sorof. Gitu loh. Nah, makanya saya tanya tadi, dia gunakan bentar teman-teman ya. Dia gunakan ya rasman apa? Quran mushaf rasman apa? Nanti kita masukkan ke dalam dialek. Karena nggak setiap daerah gitu loh. Nggak setiap di daerah itu memiliki dialek yang sama. Enggak.
Tapi adapun perubahan kata pengucapan itu tadi tidak merubah makna yang sesungguhnya. Gitu loh. Nggak punya ilmu, salah lawan lah kau ya. Dinda Kristian ya, salah lawan kau. Tinggi kali sama kau, nanti ku kaji sama kau tentang isi mustaq. Tinggi kali itu, terlalu tinggi tuh, nggak nyampe otak kau tuh. Giliran Bibelnya yang ditanya teberak gitu loh. Tapi kau berbicara dengan Quran berdasarkan kebodohan. Makanya kamu tuh tidak berani diskusi secara offline. Oten Onen ini nggak berani diskusi secara offline. Dia berupaya menghadirkan subahat-subahat gitu loh melalui tampilan-tampilan elektronik seperti itu. Mana mushafnya? Tunjukkanlah. Gitu loh. Mana mushafnya? Orang kalau dibilang mushaf Quran mana? Ya pasti ditunjukkan buku. Lembaran-lembaran yang sudah dibukukan itulah mushaf. Gitu loh. Tapi cetakan berbeda-beda. Ada cetakan Depak, ada cetakan Rasman Usmani. Perbedaan cetakan itu tidak merubah penulisan dan juga makna, tidak. Gitu loh. Tapi tingkat kesulitan membacanya. Kalau dia Rasman kalau cetakan Depak, teman-teman, itu tingkat membacanya itu lebih mudah karena sudah ditambahi tanda-tanda baca yang memudahkan si pembaca yang belum pro dengan ilmu tajwidnya. Tapi Rasman Usmani tidak ada tanda-tanda bacanya untuk mengingatkan hukum tajwidnya, karena memang ya Rasman Usmani, mushaf Rasman Usmani didedikasikan kepada orang-orang yang dianggap sudah pro dengan disiplin ilmu tajwidnya. Makanya saya bilang tadi, dengan disiplin ilmu apa kau lawan aku membahas tentang original teksnya Al-Quran, Al-Congoriyah, Al-Karisteniyah, Al-Doktriniyah, Al-Longoriyah. Ternyata kau gunakan disiplin ilmu Al-Karisteniyah. Ya enggak aja. Sejak kapan ada yang berubah? Oten. Memang bengak dipelihara. Begitu, makanya saya bilang ya, buat kalian teman-teman Kristen, nanti dulu kalian berbicara tentang original teks, nanti dulu. Gak nyampe otak kalian, ya, gak nyampe nih. Kalau kami umat Islam bisa menjelaskannya sama kalian. Nih, contoh. Nah, nih, kami bisa menjelaskan nih contoh. Summa antum haulai. Nah, kami bisa menjelaskan perkata sama kalian. Antum di sini ini isim domir. Untuk sodokola di sana sebagai bentuk support pergerakan kami, karena kami bukan hanya di media sosial, pergerakannya anggota itu. Silakan Bang, tanggapin Bang. Yang diusir Yesus ke neraka, silakan. Lanjut ke ST, di sini bentar lagi asar. Om Sepri, silakan. Ya, baik. Ya, kalau secara sistematik bahwa Yesus banyak hal yang dia lakukan ya. Salah satunya perjanjian baru, Yesus memberi kehidupan kepada Lazarus. Ya, itu bukti otentik ya. Kemudian secara natur manusia bahwa sebenarnya Yesus ini dilahir melalui Roh Kudus ya, berhubungan badan dengan Yusuf, tapi ini secara kuasa Allah Putus-putus ya. terjadi kelahiran Yesus. Nah, oleh karena itu kalau berbicara tentang Yesus ini selama dia melayani, ya. Di mana datanya Pak Sepri? Yesus memberikan kehidupan kepada Lazarus. Pak Sepri. Pak Sepri. Sepertinya jaringannya kurang bagus. Pak Sepri. Pak Sepri.
Pak Sepri. Oh, Pak Sepri. Jaringan Pak Sepri kurang bagus. Halo. Iya, jaringan Pak Sepri kurang bagus. Ya. Di mana datanya Yesus memberikan kehidupan kepada Lazarus? Yang membangkitkan. Ya, di mana datanya Yesus membangkitkan Lazarus? Dalam Yohanes 11 ayat 1. Yohanes 11 nomor 1. Coba Pak Sepri baca Yohanes 11 nomor 1. Jaringannya Yes. kurang bagus. Kurang bagus jaringan Pak Sepri. Coba baca Pak Sepri Yohanes 11 nomor 1. Pak Sepri. Dia yang kedingin. Ya kalau aku gitu kan lah. Jadi kalau ada oten kalau ada oten yang typing kayak begitu, aku tinggal tunggu nih beberapa detik berikutnya pasti kena mention dia. Dia typing, satu akun typing begitu, typing menyudutkan, typing framing. Itu langsung 3, 4, 5 akun itu langsung balas. Luar biasa memang netizen di sini, di roomnya Bang Zuma, Masya Allah. Oh jangan salah. Baik di YouTube maupun yang ada di sini galak-galak semua. Tapi masih galak yang terukur gitu ya. Iya. Galak yang terukur. Iya. Jangan hujat, jangan menghujat. Dan Biasakan. Aku khawatirnya gitu kan lah. Jadi teman-teman yang naik itu yang langsung tiba-tiba tantrum, tiba-tiba maki-maki Bang Zuma. Aku khawatirnya itu dia itu yang typing di bawah. Jadi kena mental di bawah, panas, marah, naik ke atas dilampiaskan. Itu makanya jangan typing sembarangan. Ya, kena kan? Silakan Ini teman-teman Kristen. teman-teman saya ini nggak on cam. HP saya jadul ini, HP Nokia 3310, saya injek Android. Jadi lupa pasang kamera. Tunggu saya nanti. Saya beli HP bagus ya. Saya nanti on cam. Ini kameranya rusak. Gimana mau on cam coba? Kameranya rusak. Kalau Stadio, kalau di Al-Quran itu yang dikutuk siapa ya? Kalau di Al-Quran yang dikutuk siapa? Ya iblis lah. Oh, Iblis.